Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rifki dengan NIM 20042257 akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan bisnis atau business plan. Baiklah, kita mulai dari pertama, pengertian business plan. Menurut Bu Hari Alma, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Perencanaan usaha merupakan dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan bisnis. Jadi, bisa disimpulkan, business plan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur suatu usaha dalam bentuk perencanaan meliputi pemasaran, pemodalan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan dan fungsi business plan. Sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Sebagai bahan penelitian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. Sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Dan yang terakhir, sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan. Selanjutnya, penyusunan bisnis plan dan sistematika. Yang pertama, menyusun ringkasan. Sebagai besar investor dan kreditor akan dibanjiri dengan proposal yang berpotensi dan berpeluang, sehingga harus dibuat ringkasan 1 sampai dengan 2 halaman yang bisa menarik investor dan kreditor untuk membaca bisnis plan kita sampai dengan selesai dan bersedia mendanai bisnis kita. Yang kedua, menguraikan deskripsi produk atau profil usaha. Dalam deskripsi produk, harus dijelaskan produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Jika usaha kita menghasilkan produk, maka harus dijelaskan cara membuat produk tersebut dan teknologi apa yang dibutuhkan. Jika dalam bidang jasa, harus dijelaskan proses pelayanan yang kita tawarkan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pelayanan tersebut. Dalam deskripsi produk ini, yang paling penting adalah menguraikan keunikan produk atau jasa, keunggulan dan daya saing produk dengan produk atau jasa lain. Yang ketiga, membuat analisis pasar atau market share. Analisis pasar diperlukan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang bisa diambil serta menentukan strategi pemasaran dan saluran distribusi. Keempat, menyusun perencanaan produksi, analisis produksi. Setelah mengetahui rencana penjualan sesuai dengan produksi pasar, maka selanjutnya harus disusun rencana produksi setiap periode. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan atau analisis keuangan. Semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Langkah awal untuk menyusun perencanaan keuangan adalah menentukan kebutuhan dana dan perkiraan pendapatan yang bisa diperoleh. Keenam, menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas secara sederhana. Untuk menyusun struktur organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui kebutuhan personil sesuai dengan masing-masing keahlian. Kemudian, kita membuat deskripsi tugas masing-masing personil. Selanjutnya, 9 elemen yang ada dalam business plan. Yang pertama ialah Executive Summary. Executive Summary adalah pembuka sebuah business plan yang membuat gambaran umum yang tepat, singkat dan jelas dari bisnis yang dijalankan tersebut. Kedua, Company Description. Company Description bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan. 3. Service and Product. Service and Product menjelaskan tentang produk dan jasa sebagai solusi yang ditawarkan di pasar. Selanjutnya, 4. Market Analysis. Market Analysis adalah memberikan penjabaran dan analisa target pasar, industri, dan konsumen bisnis. Sebuah analisis market yang baik mencakup pada beberapa hal, yaitu mengurangi risiko, mengembangkan pasar strategi bisnis yang lebih baik, dan mengembangkan produk yang lebih tepat. 5. Kompetitor dan benchmark. Menjelaskan siapa pesaing bisnis, kenapa dan apa langkah untuk menghadapi pesaing itu. 6. Marketing plan atau strategi. Menjelaskan segala strategi, action, plan, dan rencana untuk menjual produk dan jasa. 7. Organization dan manajemen. Menjabarkan dan memperkenalkan semua orang yang terlibat di dalam bisnis dan organisasi. Tujuannya untuk menarik investor untuk berinvestasi. 8. Financials. Bicara soal analisa dan asumsi perputaran pendapatan dalam bisnis. Dan yang terakhir, ke-9, closing and context.
Bagian tambahan yang membuat konklusi, tawaran atau lampiran beserta kontak detail. Materi berikutnya, unsur kelengkapan bisnis plan. Yang pertama, kejelasan latar belakang pemilihan jenis usaha. Kedua, kejelasan visi, misi, dan tujuan usaha. Ketiga, kelengkapan dan ketetapan analisis SWOT dan strategi perusahaan. Keempat, kesesuaian bidang usaha dengan ide usaha. Kelima, kejelasan jenis produk barang atau jasa. 6. Kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Ketujuh, ketetapan lokasi usaha, perencanaan waktu, dan menentukan jumlah harga dan produk. 8. Kecermatan menyusun rencana laba atau rugi. Terima kasih. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.